Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Kembali kita bersama-sama di ruangan yang nyaman, sejuk dan penuh dengan getaran-getaran religi yang cukup bagus. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tema Dharma kali ini tentang 3 utusan dewata yang hadir dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam cerita perjalanan kehidupan Sang Bhagawa Sakyamuni Buddha, ada satu peristiwa ketika suatu hari Sang Bhagawa sedang berada di Sravasti di Jetawana Arama, tempat di mana para Buddha dengan para murid-muridnya, para biksu sering melakukan masa wasa. Dan suatu hari Raja Pasadena dari negeri Kosala, negeri di mana Jetawana Arama berada di dalam negeri Kosala itu. Raja Pasadena spesial datang menjumpai Sang Bhagawa. Raja Pasadena adalah raja yang sangat taat menjadi siswa Buddha dan mempraktekkan ajaran-ajaran Dharma di dalam dia menjalankan kebijakan sebagai seorang raja memerintah negara. Banyak mengembangkan cinta kasih, kasih sayang dan empati, kepedulian dengan masyarakatnya, dengan rakyat-rakyatnya. Siang itu Raja Pasadena datang menjumpai Sang Bhagawa. Kita datang selesai memberikan penghormatan dengan namaskara. Sang Bhagawa bertanya, Raja yang agung, dari manakah Anda datang siang ini menghadap kepadaku? Dan apa saja yang telah Raja Agung kerjakan? Raja Pasadena bilang, saya sudah melaksanakan habis mengurus kegiatan-kegiatan istana, habis mengatur kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan negara. Pas sekarang waktu senggang, waktu istirahat, saya sengaja datang menghadap kepada Sang Bhagawa untuk mohon pencerahan. Kemudian Sang Bhagawa menyampaikan wejangan. Nah, wejangan ini kemudian tertuang di dalam kitab Anguttara Nikaya 3.35. Ini yang bagian petikan ayat sucinya akan saya jadikan tematik dalam ceramah saya kali ini. Buddha kemudian berkata kepada Raja Pasadena, Raja yang agung, jika suatu hari datang seorang tamu yang sangat luar biasa, yang memiliki pengetahuan alam semesta yang bagus, datang dari timur, berkata kepada yang agung raja bahwa akan ada pergerakan gunung dari timur yang akan merapat ke tengah. Bila suatu hari juga ada tamu agung yang juga memahami tentang hakikat alam semesta, datang dari selatan menghadap kepada raja yang agung dan mengatakan bahwa ada gunung yang juga semakin berkembang merapat ke tengah dari selatan. Begitu juga bila ada gunung yang merapat dari barat ke tengah, dari utara ke tengah, semua menghimpit ke tengah.
Apa kira-kira yang akan Raja Agung kerjakan? Secara logika duniawi, seorang raja adalah selalu ingin memperbesar wilayah kekuasaan, wilayah kerajaannya. Tapi Buddha menceritakan bila terjadi satu fenomena semakin terjadinya penyempitan, bukan perluasan wilayah. Apa yang Raja Agung harus kerjakan? Raja Pasadena bilang, saya hanyalah seorang siswa dari Sang Bhagawa yang selama ini senang menerima dharma pencerahan dari Sang Bhagawa. Sungguh tidak mengerti apa maksud Sang Bhagawa dengan cerita yang tadi. Saya sangat tidak mengerti, dan karena tidak mengerti tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Sang Buddha bilang, itu adalah perumpamaan. Bila kehidupan kita ini ruang geraknya makin sempit, kita dihimpit dengan fenomena kehidupan yang memang membuat ruang gerak kita semakin sempit, dan ujung-ujungnya kita akan berakhir dengan kematian. Buddha kemudian mengatakan, bila himpitan kematian mulai datang menjemput, pasukan gajah yang sangat hebat, pasukan kuda yang sangat berani, semua tidak ada yang bisa menghadapi himpitan seperti ini. Maksud Sang Bhagawa apa? Raja yang agung, saat raja berkuasa, bertahta, tapi ingat satu hal, sebesar apapun Raja Agung bertahta, sebesar apapun pasukan Raja Agung menguasai negeri Kosala, ada masanya sesuatu yang Raja Agung tidak bisa hindari, adalah kematian. Jadi seorang raja besar seperti apapun, pada saatnya tiba tidak bisa lepas dari kematian, termasuk kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencegah itu, tidak harta kita, tidak juga lingkungan kita, tidak juga orang-orang yang membackup, memberikan bantuan total buat kita. Raja Pasadena kemudian berkata, kalau begitu Sang Bhagawa, untuk hidup ini susah. Betapa susahnya kita menjadi manusia. Apalagi saya sebagai raja, semakin berat beban yang harus saya emban. Hidup ini saja sudah susah, tapi kenapa kematian ini harus dipercepat? Buddha bilang, aku bukan mau mengatakan mempercepat kematian raja yang agung. Tapi di sini ada pelajaran yang harus kita jadikan sebuah inspirasi, sebuah hal yang menyentuh kesadaran kita. Maksud Sang Bhagawa apa? Raja yang agung sesungguhnya di dunia ini, di dalam kehidupan manusia, ada 3 utusan dewata yang hadir, memberikan satu bayangan, memberikan satu fenomena, memberikan satu realita kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang agung, Sang Bhagawa. Apakah gerangan dengan 3 utusan dewa itu? Buddha bilang, suatu ketika ya, ada seseorang yang selama hidupnya di dunia
Dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan melalui ucapan, melalui pikiran, dan melalui tindak tanduk perilakunya. Orang ini terlahir di alam sengsara, terlahir di alam penderitaan. Nah, di sini saya petik ayat Anguttara Nikara 335. Ya, 3.35. Ini sutanya panjang ya. Tapi saya ambil satu bait. Buddha berkata di dalam ayat suci ini, bila seseorang berperilaku sesuai dengan dharma, dengan tubuh, perkataan, dan pikiran, ia dipuji di dalam kehidupan ini, dan setelah meninggal ia bahagia di alam surgawi. Tapi bila seseorang hidup di dunia, kemudian Buddha juga menceritakan ini kepada para biku yang hadir di situ. Wahai para biku, terdapat 3 utusan dewa. Apakah ketiganya itu? Buddha bercerita tentang ada orang yang berperilaku buruk di dalam kehidupan dia sebagai manusia. Perilakunya buruk, perkataannya buruk, pikirannya sesat. Saat tubuhnya hancur, fisiknya sudah melemah, kematian datang, ia terlahir kembali di alam sengsara. Di alam buruk, di alam rendah, di alam yang penuh dengan penderitaan. Di sana dia dijemput oleh sipir alam niraya yang menyengkram kedua lengannya dan membawanya, si makhluk yang terlahir di alam penderitaannya, menghadap ke Raja Yama, Raja Neraka. Kalau dalam mitologi Tiongkok kuno ini disebut Giam Loong. Dalam bahasa istilah Mahayana, ya, dalam Mandarinnya disebut Yen Lowang, Raja Neraka. Diapit oleh 2 sipir, disebutnya Buddha bilang sipir neraka ya. Kalau dalam mitologi Tiongkok kuno itu 2 malaikat. Dalam mitologi Tiongkok kuno ya, yang bisa dikatakan agama kuno, agama dulu, orang kalau meninggal akan dijemput dengan 2 malaikat. Malaikat kepala kerbau dan malaikat wajahnya kuda. Itu akan membawa dia kiri kanan diapit untuk menghadap ke Giam Loong, ke Yen Lowang. Ya. 2 malaikat ini disebut Niu Tao Ma Mien, kepala kerbau, wajah kuda. Kalau dulu orang Hokkien bilang Gu Beong, ya, Gu-nya kerbau, B-nya kuda, Ong-nya raja, malaikat. Di sini Buddha menceritakan lagi, orang makhluk yang menderita ini dalam hidupnya tidak melakukan penghormatan terhadap ayah ibunya, dan tidak melakukan penghormatan kepada para brahmana, juga tidak menghormati para sesepuh di dalam keluarganya. Si pengawal itu lapor ke Raja Giam Loong bilang seperti itu. Yang agung, Raja Yama, jatuhkanlah hukuman yang setimpal bagi orang ini. Para biku, ini Buddha ngomong sekarang. Raja Yama menanyai orang itu, memeriksanya dan berkata kepadanya mengenai utusan dewa. Wahai makhluk yang menderita, dalam hidupmu sebagai manusia, pernahkah engkau bertemu dengan 3 utusan dewata? Itu Raja Yama ngomong seperti itu.
Kiam Loong ngomong seperti itu. Kalau dalam mitologi Tiongkok kuno agak beda persepsi reinkarnasinya dengan versi Buddhis. Kalau Buddhis orang meninggal langsung reinkarnasi, langsung tumimba lahir. Mau jadi dewa, mau jadi binatang, apa mau jadi alam setan gentayangan, itu lahirnya langsung. Tapi kalau dalam mitologi Tiongkok kuno, yang meninggal rohnya dibawa dulu sama itu tadi. Ya, Niu Tao, Ma Mien itu dibawa dulu menghadap Kiam Loong. Baru disidang. Kalau karmanya jelek, dia akan tetap di alam sengsara atau diturunin ke alam neraka. Kalau perbuatannya bagus, dia akan diminta utusan dari langit ya, untuk mengangkat makhluk ini naik ke alam surgawi. Jadi disidang dulu baru ditentukan dia akan dilahirkan kemana. Tapi kalau dalam konsep Buddhis enggak, langsung tumimba lahir ada di mana. Ini Raja Yama dalam konteks Buddhis cerita bahwa makhluk ini terlahir di alam sengsara antara peta atau asura di dalam makhluk setan-setan gentayangan. Dan ditanyanya seperti itu. Ketika engkau masih hidup di dunia, pernahkah engkau bertemu dengan 3 utusan dewata? Si makhluk itu Raja Yama. Saya benar-benar tidak mengerti dan tidak pernah merasakan ada utusan dewata yang spesial dikirim untuk ketemu saya. Kemudian Raja Yama bilang, pernahkah dalam hidupmu ketika menjadi manusia kamu melihat dan menyaksikan ada orang tua yang sangat rentah, badannya begitu kurus, tulang punggungnya dan sudah bungkuk, jalan dengan lunglai tertatih-tatih, orang yang sangat tua renta namun hidup dalam penderitaan, membawa badannya saja seakan-akan ketiup angin dia akan tumbang, renta, kurus, kering. Pernahkah engkau melihat orang tua seperti itu? Si pesakitan ini bilang, oh Raja Yama, kalau seperti itu saya pernah lihat dan menyaksikan banyak di dalam kehidupan saya. Raja Yama langsung bilang, lalu apa yang kau lakukan terhadap orang tua yang renta seperti ini? Melalui kata-katamu, melalui pikiranmu, dan melalui tindakanmu. Kalau udah di sidang begini, ceritanya orang gak bisa bohong, dia akan cerita apa adanya. Raja Yama yang agung saya tidak banyak melakukan apapun terhadap orang itu, saya hanya membiarkan. Bahkan mulut saya mengeluarkan kata, rasain loh, ya hidupmu menderita. Pikiran saya juga berpikir secara negatif, bahwa orang ini sedang menjalani hukuman di hari tuanya hidup sengsara. Dan saya tidak membantu, tidak menolong apapun. Makhluk yang menderita berarti selama kau hidup di dunia kau sudah melakukan tindakan perbuatan yang sia-sia. Padahal ini adalah utusan dewata yang datang dihadirkan kepadamu untuk memberikan pelajaran apa yang harus kamu kerjakan dengan perkataan, dengan pikiran, dan dengan tindakan terhadap makhluk tua seperti ini. Kemudian Raja Yama bilang lagi, wahai makhluk menderita, pernahkah dalam kehidupanmu sebagai manusia kamu menerima utusan dewa yang kedua? Itu tadi utusan dewa yang pertama. Dewa muncul memperlihatkan dia bertemu dengan seorang yang tua renta. Bisa jadi yang tua renta itu bagian dari keluarganya, bagian dari lingkungannya, orang yang hidup bersamanya. Tapi yang dicuekin, ditelantarin dan sebagainya. Utusan dewa yang kedua, si pesakitan tanya, apa itu Raja Agung Yama? Pernahkah dalam hidupmu ketika kau masih sebagai manusia melihat seorang entah itu laki entah itu perempuan yang menderita karena sakit penyakitnya? Oh saya sering lihat, banyak terjadi dalam kehidupan saya.
Ya, bahkan banyak keluarga saya yang juga sering sakit. Banyak orang-orang sekitar saya yang sering sakit. Terus Raja Yaman nanya lagi, apa yang kau lakukan terhadap orang yang sakit ini dengan kata-katamu, dengan pikiranmu, dan dengan perbuatanmu? Yang agung Raja Yama, saya tidak berbuat banyak terhadap orang itu. Saya juga tidak menolong, saya juga tidak membantu, saya juga tidak memberikan kata-kata hiburan. Karena saya merasa dia adalah orang lain, bukan diri saya. Lalu pernahkah engkau kedatangan atau melihat utusan dewata yang ketiga? Apa itu Raja Yama? Pernahkah kau dalam kehidupanmu masih di alam manusia, ketika menjadi manusia, melihat orang laki maupun perempuan yang meninggal dunia? Oh, pernah. Lalu ditanya lagi, apa yang kamu lakukan terhadap orang yang meninggal ini? Kata-kata baik apa yang kamu kerjakan, pikiran baik apa yang kamu kerjakan, perbuatan apa yang kamu kerjakan? Si makhluk menderita mengatakan, semua saya tidak melakukan banyak hal. Saya tidak memberikan kata-kata hiburan buat keluarganya. Saya juga tidak berpikir untuk mendoakan supaya makhluk ini berbahagia di alam selanjutnya. Saya juga tidak berbuat sesuatu yang mencoba mengantar atau mendorong atau membantu makhluk ini berada di alam bahagia. Karena 3 utusan dewata sudah hadir dalam hidupmu dan kamu tidak berbuat apapun dengan kata-kata, pikiran dan perbuatanmu, kamu layak menerima hukuman yang berat. Bapak Ibu, kemudian Buddha bicara, wahai para biku, wahai Raja Agung Pasadena, apakah Anda juga sudah menemukan 3 utusan dewata ini? Bapak Ibu, kita semua pasti menemukan 3 utusan dewata ini dalam hidup kita. Kita bisa melihat orang tua yang menderita. Kaya raya pun boleh dia kaya raya. Tapi kalau fisiknya renta, jalan susah. Apalagi jalan harus pakai kursi roda, jalan harus dipapai, harus pakai tongkat. Itu utusan dewa yang memberikan pelajaran buat kita. Bahwa kita pun tidak luput suatu saat akan seperti itu. Semua orang berharap panjang umur. Seandainya kita dikarunia usia panjang umur, usia kita sampai 90 sampai 100 tahun, apakah kita yakin kita tidak akan jadi orang tua renta yang jalan aja susah seperti itu? Terus seberapa hebat hidup kita, seberapa besar kemakmuran kekayaan kita? Apakah kita yakin bahwa kita tidak akan sakit? Kemudian segagah apapun kita, sehebat apapun kita, apakah kita bisa terbebas dari kematian? 3 hal ini Bapak Ibu, ini juga yang menginspirasi Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk menjadi Buddha. Melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat pertapa yang wajahnya cerah. Wahai para biku dan Raja yang agung. Karena 3 utusan dewa ini sebenarnya sudah hadir dalam hidup kita. Lalu persiapan apa yang kalian lakukan untuk menyambut utusan 3 dewata yang hadir ini? Disinilah pelajarannya Bapak Ibu. Hidup ini bukan cuma here and now, bukan cuma hari ini dan sekarang. Kita menikmati hidup kita, mungkin kita senang-senang, kita happy-happy, kita berbahagia di kehidupan sekarang. Ada yang menderita di kehidupan sekarang, ada yang bahagia.
Tapi hidup ini bukan cuma untuk hari ini dan sekarang. Hidup ini juga untuk menyongsong masa depan kita. Lalu persiapan apa yang sudah kita siapkan? Supaya tadi di dalam Anguttara Nikaya dikatakan orang yang mengenal Dharma, berbuat baik dengan perkataan, berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan perilaku, mendapat kehormatan di dunia ini dan akan terlahir di alam surgawi, di alam yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak menjadi pesakitan yang disidang sama Dewa Yama seperti tadi. Jadi sebelum ketuaan kita tiba, sebelum kita jadi orang renta, mulut, pikiran, perbuatan kita, apa yang harus kita kerjakan? Sebelum badan kita menjadi rapuh, sakit penyakit datang menghadiri kita, kita menjadi pesakitan yang harus dikit-dikit jadi pasien rumah sakit. Sebelum itu datang menggerogoti tubuh kita, perkataan apa yang harus kita kerjakan? Pikiran apa yang harus kita kerjakan? Perbuatan apa yang harus kita lakukan? Begitu juga sebelum kematian menghimpit kita, membuat ruang gerak kita jadi sempit dan kita tidak bisa apa-apa. Kematian datang menjemput. Sebelum itu datang, apa yang harus kita kerjakan? Inilah ajaran Buddha yang kemudian dikenal dengan kaya karma, waci karma, dan citra karma. Perbuatan yang dilakukan oleh ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, dan perbuatan yang dilakukan oleh perilaku badan jasmani kita. Karma baik bisa tumbuh dari perkataan-perkataan yang baik. Kata-kata yang selalu mendoakan, kata-kata yang selalu membuat orang bahagia kalau senang kita ngomong. Kata-kata yang membuat orang sedih menjadi terhibur dengan kata-kata kita. Kata-kata yang memberikan manfaat buat orang yang malas jadi semangat. Kata-kata yang membuat orang sering melakukan tindakan-tindakan yang egois, tindakan-tindakan yang sangat oportunis, tindakan-tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri, menjadi sadar untuk bagaimana dia juga berempati sama orang lain. Pikiran yang selalu mendoakan semua makhluk berbahagia, pikiran yang selalu merencanakan bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana membuat orang lain juga terbebas dari penderitaan, terbebas dari usia tua yang sengsara, terbebas dari penyakit. Terus menyambut kematian dengan bekal karma baik yang cukup bagus. Bagaimana pikiran ini kita kelola? Terus bagaimana perbuatan tingkah laku kita? Makanya dibilang tadi di dalam Anguttara Nikaya, orang yang hidupnya selalu menggunakan kata-kata yang baik, pikiran yang baik, perilaku perbuatan yang baik, dia mendapat kehormatan di dalam kehidupan di dunia dan akan terlahir di alam surgawi, di alam dewata. 3 utusan dewa selalu hadir loh. Kita diperlihatkan terus dengan hal ini. Seperti halnya kalau kita datang bersembahyang ke kuil, kita memberikan penghormatan, kita memberikan persembahan kepada para dewa dengan simbolisasi rupang arsa pratima yang ada, kita mau sujud, kita memberikan persembahan. Nah seharusnya kita juga memberikan persembahan terhadap 3 utusan dewa yang hadir dalam hidup kita. Persembahan kepada dewa yang tampil sebagai orang tua, persembahan kepada utusan dewa yang tampil sebagai orang-orang yang sakit di sekitar kita, persembahan kepada utusan dewa yang memperlihatkan kematian dalam hidup kita. Persembahannya dalam bentuk apa? Karena ini utusan dewata yang merupakan simbol kehidupan kita, persembahannya melalui perkataan, pikiran, perbuatan yang benar. Kaya, waci, citra, karma. Dari 3 ini Bapak Ibu, kebaikan berkembang. Dari 3 ini juga perilaku jahat berkembang. Semua dikomando sama pikiran. Orang yang pikirannya selalu ingin mencelakai orang lain, pasti kata-katanya juga akan
penuh dengan kata-kata sumpah serapah, hujatan, pembulian. Orang yang pikirannya selalu merendahkan orang lain, pasti kata-katanya juga akan selalu keluar kata-kata penghinaan. Kata-kata kasar yang seakan-akan gak menghargai pandangan orang lain, mencemooh. Orang yang pikirannya serakah, kata-katanya juga akan penuh dengan kepalsuan. Bagaimana membohongi orang, bagaimana memberikan PHP pada orang demi mendapatkan keuntungan buat diri sendiri. Kalau kata-kata kita sudah gak benar, orang yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, pasti perbuatannya akan ikut jadi orang kasar. Tapi sebaliknya orang yang berpikir ya, pikirannya selalu terjaga. Pikirannya selalu diarahkan ke hal-hal yang tenang, hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus. Pikiran kita tidak ingin mencelakai orang, pikiran kita tidak ingin melihat orang menderita, pikiran kita ingin membuat orang senang, ingin membuat orang bahagia, ingin membuat orang merasa terhibur karena keberadaan kita. Maka kata-kata kita pun akan menjadi kata-kata yang santun. Kata-kata yang tutur katanya penuh dengan makna yang membuat orang lain terhibur, senang, bahagia. Dimulai dari pikiran. Kalau kata-kata kita sudah santun, perilaku kita sudah ramah, kita sudah bisa mengendalikan kata-kata kita, nggak melakukan kata-kata yang kasar, maka otomatis perbuatan kita akan mengikuti. Karena itu Bapak Ibu, penting sekali makna dari pelajaran tentang 3 utusan dewa ini adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran menjadi raja dari perkataan dan juga menjadi raja yang mengomando perbuatan kita. Kalau pikiran kita penuh dengan kecurigaan, kita selalu berburuk sangka terhadap siapapun, maka kita akan menganggap orang itu adalah orang yang buruk, orang yang sesat, orang yang salah. Karena kita sudah mengasumsikan dia orang sesat, orang salah, orang pasti kata-kata kita akan kasar kepada dia. Terus kita akan melakukan perbuatan yang tega untuk membiarkan dia menderita. Karena kita sudah mengadjust bahwa ini adalah orang yang brengsek, bahwa ini adalah orang yang bermasalah. Dimulai dari pikiran. Tapi terhadap orang yang sering bicara kasar sekalipun, terhadap orang yang sangat emosional sekalipun, terhadap orang yang kebiasaan sehari-harinya perilakunya arogan. Tapi kalau kita tidak berburuk sangka, kita berpikirnya dengan berbaik sangka. Orang ini pemarah, orang ini bicaranya kasar, orang ini gak bisa mengendalikan emosinya. Tapi kita berbaik sangka, mungkin karena dia banyak beban hidup yang berat. Mungkin karena dia sedang punya persoalan kehidupan yang menghimpit sampai dia jadi orang yang stres. Kalau dia nggak stres, beban hidupnya nggak berat, mungkin dia nggak jadi orang yang emosional. Kalau kita berpikir begitu aja Bapak Ibu terhadap orang yang kasar ini, kita malah jadi kasihan, bukan sakit hati. Kasihan dia. Dia sedang terbelenggu sama kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam dirinya sendiri. Semoga suatu saat saya bisa memberikan kata-kata yang menyejukkan, yang bisa membuat dia lebih sabar, membuat dia bisa lebih nggak gampang marah. Semoga besok, lusa, kapan-kapan saya bisa bicara, memberikan sedikit pencerahan buat dia. Kalau kita berpikir berbaik sangka, kita akan seperti itu. Tapi kalau kita berpikir berburuk sangka, maka kita akan sakit hati sama orang itu. Kurang ajar nih orang. Saya ngomong sopan, saya ngomong baik, kok dia jawabnya kasar, emosi. Saya nggak salah kok marah-marahnya sama saya. Ya, kasarnya ngehe nih orang gitu kan. Kalau kita sudah berpikir berburuk sangka, kita judge dia sebagai orang brengsek, maka kita akan antipati.
Kita bukan malah nolong, malah kadang-kadang kita nyumpahin, semoga lo nanti hidup lo menderita, semoga nanti banyak masalah lo, semoga karma burukmu cepat berbuah. Kan jadi begitu. Kalau sudah berpikir gitu, kata-kata kita pun akan jadi nggak bagus. Selalulah berbaik sangka terhadap siapapun. Kalau kita sudah berburuk sangka, orang ini katakanlah dengan ART kita selalu berburuk sangka. Ini ART saya bisa jadi maling, bisa mencuri barang saya, bisa nggak jujur. Kita akan jadi orang yang ketakutan ninggalin rumah loh. Bener nggak? ART ditinggal di rumah sendiri, tapi pikiran kita ART saya nggak jujur nih, ART saya tukang nyuri nih, ART saya bisa ngambil barang saya nih. Kita pergi ninggalin rumah cuma ada ART, nggak tenang loh kita perginya. Karena apa? Di otak kita udah jalan. Jangan-jangan kamar saya lagi digeratakin nih sama si Mbak nih. Jangan-jangan ntar ada perhiasan saya diambil nih. Jangan-jangan yang negatif muncul terus. Anda nggak nyaman di luar, pengen buru-buru pulang. Begitu pulang apa yang dilakukan? Buru-buru periksa tas, buru-buru periksa laci, ada yang hilang apa kagak. Dimulai dari pikiran berburuk sangka, selanjutnya tindakan, perbuatan, kata-kata kita juga jadi nggak nyaman, kitanya jadi nggak happy. Terus kalau berbaik sangka, apakah kita tidak boleh mencadangkan bahwa orang bisa berbuat buruk? Boleh berbaik sangka, tapi bukan berarti kita overconfident, percaya diri berlebihan. Berbaik sangka, tapi yang namanya protektif, yang namanya keamanan ya tetap. Tapi jangan menjas ya, bahwa dia nggak jujur. Kita harus ngomong harus apa adanya. Di dunia ini nggak ada orang yang jujur. Semua orang pasti pernah berbohong. Semua orang pasti pernah berdusta. Jadi kalau kita bilang, oh ini orang jujur, nggak ada di dunia yang benar-benar jujur. Ya, Romo, Dharma Duta, Pandita juga sama, manusia. Bisa saja ada momen-momen tertentu yang dia juga nggak jujur. Bahwa banyak orang nggak jujur itu kenyataan, tapi menjas bahwa dia ini nggak jujur, nah itu yang kita nggak boleh. Ini kita udah berpikir negatif. Kita harus mengasumsikan banyak orang nggak jujur, makanya bawa HP jangan teledor. Kalau bawa HP ke toilet ditinggal, walaupun wihara, maaf ngomong. Ya, bisa saja 5 menit apa yang Anda tinggal di WC hilang beneran, bisa juga. Tapi supaya protektif, bagaimana? Ya kita harus jaga dong barang kita, jangan sampai gampang dicuri orang, jangan sampai gampang dimaling orang. Saya lihat ada ya sering kali ya, itu kalau tukang Gojek ngirim barang suka ke rumah saya, kadang-kadang yang gosen tuh suka di boncengannya penuh tuh barangnya. Dia serok, taruh motor di depan rumah saya, ambil barang yang buat saya, dia ambil barangnya, dia masuk ke ruko saya, itu motornya masih dalam keadaan bunyi loh, nggak dimatiin. Kalau lagi apes, dia barang bawa saya cuma 1 menit tuh ada yang naik ke motor dia, kabur loh. Nah kalau motornya udah hilang kejadian kayak gitu, yang salah siapa? Kitanya nggak berhati-hati menjaga barang kita. Jangan sampai dicuri orang. Harusnya kan matiin dulu mesinnya, kunci setang motornya, baru bawa barang. Coba Babi boleh, tukang Gojek sering begitu. Taruh motor, sok aja tinggal, masih hidup kadang-kadang. Karena apa? Dia pengen buru-buru, selesai pengen jalan lagi. Ini yang namanya apa? Kitanya berpikir tidak bijaksana menjaga barang-barang kita. Jadi protektif boleh, tapi jangan selalu berprasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk, penderitaan yang akan ada dalam diri. Kenapa? Kalau kita berprasangka buruk terhadap sini, terhadap sini, semua kita berprasangka buruk, di mana tempat pun kita nggak nyaman. Kita selalu jadi orang yang ya istilahnya curigation terus ya, curigaan terus sama orang. Nggak nyaman kita. Ini pikiran yang menentukan. Selalulah berbaik sangka. Orang yang selalu berburuk sangka akan membentuk bentuk-bentuk pikiran yang jadi negatif dan akhirnya apa? Banyak karma buruk kita perbuat dengan pikiran kita. Terhadap orang yang marah-marah berbaik sangkalah. Mungkin dia lagi stres.
terhadap orang yang menipu kita, berbaik sangkalah ya. Mungkin karena dia terhimpit secara ekonomi sehingga harus menipu. Kenapa saya yang harus ditipu? Berbaik sangkalah. Memang karma buruk saya yang berbuah. Saya didatengin tukang tagih hutang, datang nipu saya. Karena kalau bukan karma kita, penipu itu nggak datang sama kita loh. Betul nggak? Kalau kita jadi korban penipuan, nih kita ditipu, hilang duit cetiau misalnya. Kalau kita berbaik sangka, kita berpikir, ya mungkin mereka kebutuhan ekonominya harus menipu. Dan saya jadi korban. Karena apa? Karma buruk saya sedang berbuah. Penagih hutang datang nipu saya, sehingga saya kehilangan 1 juta. Kalau kita berpikir gitu, berbaik sangka, bahwa semua memang nggak ada salah orang lain, semua salah diri kita. Karena Buddha kan bilang, tidak ada apapun yang bisa datang menimpa kepadamu kalau itu bukan menjadi bagianmu. Nah, orang yang berbaik sangka tuh selalu apa? Ke dalam. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita rekayasanya tuh berbaik sangka adalah inilah karma buruk yang sedang saya jalani. Inilah karma buruk yang sedang saya terima. Berbaik sangkanya di mana? Kita sedang membayar karma buruk. Kalau lagi bayar karma buruk, bayar hutang, harusnya bahagia, bukan harus kesel sakit hati. Orang hidup ini kalau bisa punya hutang nih 10 juta terus bisa lunas, 10 juta bisa bayar, bahagia nggak? Bahagia. Jadi kalau ada sesuatu yang merugikan kita secara materi, kita dihina orang, ada orang bicara kasar sama kita, ya itu karma buruk yang lagi kita bayar. Nah, ini cara melatih pikiran yang berbaik sangka. Tapi kalau berburuk sangka, kita selalu adjust orang lain tuh brengsek, orang lain gak benar. Seolah-olah seakan-akan kita yang benar, kita benar tapi kita dijolimi orang, kita benar tapi kita kok dikerjain orang, kita dihianatin orang. Orang bisa mengkhianati kita Bapak Ibu. Orang kepercayaan kita mengkhianati kita. Itu kalau bukan karma buruk kita gak akan terjadi. Kita punya pembantu mencuri barang kita. Kalau bukan karma buruk kita nggak berjodoh ketemu si pembantu yang kayak gini. Berbaik sangka bahwa kalau udah kejadian ya memang karma buruk kita. Tapi yang ke depan supaya karma buruk seperti ini jangan terjadi lagi. Inilah langkah-langkah antisipasi yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, mengendalikan pikiran itu penting banget. Dari apa yang kita pikirkan itu yang keluar dalam kata-kata kita. Dari apa yang keluar dalam kata-kata kita, itulah akhirnya yang jadi perbuatan yang akan kita kerjakan. Belajar berbaik sangka. Kemarin saya baru ketemu klien ya. Biasa konsultasi PATSE, bahas elemen kehidupan. 2 hari lalu. Orang ini terlalu baik. Terlalu cincai. PATSE-nya memang begitu. Orangnya senang nolong orang, bantu orang. Terus sangat cincai, nggak berhitungan. Memang hokinya bagus, kaya. Tapi duitnya digerogotin orang terus, ditipu di sini, ditipu sini. Tapi selalu ditipu sekali, kedua kali ditipu, masih dia kasih juga gitu loh. Karena selalu berpikir, ya mungkin dia susah, mungkin dia perlu, mungkin. Hokinya memang bagus, tapi hidupnya tuh banyak sekali. Hidupnya cuma dijadiin ATM buat orang lain. Karena dia terlalu cinta, isi going, gak terlalu banyak beban pikiran. Dan semua orang dianggap tuh baik sama dia. Malah yang begini saya ajarin. Kamu jadi orang yang terlalu baik. Besok-besok belajarlah sedikit berburuk sangka, saya bilang. Supaya apa? Kamu berbuat baik tapi jangan dimanfaatkan orang yang menipu kamu. Kalau kita berbuat baik karena orang menipu kita, tapi kitanya nggak sadar, atau kita sadar kita ditipu, tapi kita tetap berbuat baik. Salah juga, itu nggak bijaksana namanya. Saya malah ngajarin, besok-besok kamu belajar berburuk sangkalah. Jangan kamu anggap semua orang tuh baik, pasti semua orang punya maksud-maksud yang nggak bagus. Ya sedikitlah berpikir, wah ini bakal nipu nih. Kalau tahu bakal nipu ya jangan dikerjain, saya bilang. Kalau kita yakin dia nggak nipu, memang kita mau tolong. Ya, tapi kalau udah feeling kita mengatakan ini penipuan, tapi kita masih percaya juga, kita masih bantu juga, itu namanya kita jadi korban. Nggak boleh. Ya belajarlah berburuk sangka sedikit. Nah kalau yang terlalu ekstrim kayak ini terlalu baik sama orang, malah saya ajarin berburuk sangkalah sedikit. Tapi kenyataannya kan kita ini lebih banyak berburuk sangka daripada orang-orang yang berbaik sangka gitu.
Negatif thinking lebih banyak dalam diri kita daripada kita mengembangkan hal yang positif thinking. Buddha mengajarkan jalan tengah. Artinya apa? Hidup ini harus balance. Nggak ada orang yang benar, nggak ada orang yang jahat benar. Orang yang baik pun ada jahatnya, orang jahat pun pasti ada benih-benih baiknya dalam diri dia. Kita nggak bisa jadi orang yang harus optimis, bahwa semua serba hebat, semua serba bisa. Kita juga nggak boleh jadi orang yang pesimis, semua serba menderita, semua serba susah. Kita harus belajar jadi orang yang realistis. Kita boleh idealis, kita boleh perfeksionis. Kitanya buat diri kita boleh idealis, boleh perfect. Tapi jangan idealisme kita, perfeksionis kita paksa ke orang lain agar orang lain itu sama seperti kita. Nggak bisa. Makanya sering kali, karena saya konsultan ya, banyak kasus terutama orang kalau ibu-ibu ya, kalau anak gadisnya pacaran, udah kepo duluan gitu. Datang ke saya yang ditanya apa? Anak saya lagi kenal sama seseorang nih, Romo, Suhu. Tanya dong, itu jodohnya cocok apa enggak ya? Saya bilang kalau cuma mau nanya cocok nggak usah daftar konsultasi lah, saya bilang. Telepon aja, tanya, nih anak saya lagi pacaran cocok nggak cocok gitu. Saya akan bilang nggak cocok. Loh fakta loh, orang berumah tangga cocoknya sama nggak cocoknya, banyak kan nggak cocoknya. Dua kepala dijadiin satu, dua hati dijadiin satu, gaya berpikir beda, sikap beda, karakter beda, jadi satu terus disuruh cocok gitu. Nggak bisa. Nah ini belajar realistis, jangan maunya tuh serba terbaik. Saya bilang yang menentukan tuh bukan soal cocok nggak cocok kalau urusan jodoh. Jodoh atau bukan. Karena jodoh bukan pilihan loh Bapak Ibu. Saya maaf ngomong ya, waktu muda, saya kan aktif di Pemuda Tridharma, itu banyak muda-mudi. Ya, sering satu-satu digoncengin motor kalau habis kegiatan. Tapi meritnya sama orang Manado. Bukan nama orang Jakarta, stok banyak padahal di Jakarta waktu itu. Sekarang ya gak ada stok, gak boleh kan. Nah ini jodoh, bukan pilihan. Tapi sering kita nih berpikirnya salah. Datang ke saya nanyanya anak saya ini bakal cocok apa enggak dengan rumah tangganya, dengan calon suaminya. Saya bilang kalau saya buka pastinya saya jawab enggak cocok, terus mau diapain? Suruh putus? Suruh broken heart? Nggak bisa. Yang ada saya bisa lihat nih jodoh apa enggak. Kalau jodoh orang tua laki nggak setuju, orang perempuan nggak setuju, dia akan merit saya bilang. Tapi kalau ternyata memang nggak jodoh, pacaran 6 tahun pun nggak bakal jadi merit. Yang ada putus, tahu-tahu kenal orang 6 bulan merit. Ini namanya hidup tuh realistis. Jangan hidup ini kita paksakan dengan cara berpikir kita. Saya pengen punya mantu yang hebat, saya pengen punya mantu yang baik, saya pengen punya mantu yang sayang sama anak saya. Pengen sih boleh, hak kita. Tapi jangan paksakan itu harus jadi kenyataan, belum tentu. Nah kalau keinginan kita menggebu-gebu, terus kenyataannya nggak sesuai, yang terjadi apa dengan diri kita? Penderitaan. Makanya dalam urusan jodoh pun berbaik sangkalah. Semoga saja anak saya dapat pasangannya yang pas karmanya. Udah. Pas karmanya. Artinya apa? Bisa bagus, bisa jelek. Kalau anak kita karmanya jelek, jangan berharap dapat suami yang karmanya bagus. Kan gitu. Nah kapan anak kita karmanya jelek? Kita loh yang menentukan, kita yang mendidik bagaimana perkataan dia. Bagaimana pikiran dia, bagaimana perbuatan dia. Orang yang perkataannya bagus, pikirannya bagus, perbuatannya bagus, karmanya baik, nggak akan ketemu suami yang bikin dia sengsara. Kalau itu anak perempuan. Tapi kalau orang tua gagal mendidik anak, anak ini judes, kasar, kata-katanya banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, pikirannya juga selalu negatif, perbuatannya juga nggak bener. Ya, jangan salahkan juga kalau dapat jodohnya nggak bener gitu. Maka ada kalau di dalam ilmu Feng Shui filosofinya sederhana. Hanya orang yang memiliki karma baik bisa mendapatkan Hong Shui yang baik.
Kalau dia karmanya nggak baik, nggak akan bisa mendapatkan Hong Shui yang baik. Begitu juga orang yang karmanya baik, nggak mungkin dapat bintang suami yang jelek. Begitu juga kalau anak laki yang karmanya baik, nggak mungkin dapat istri yang brengsek. Tapi kalau ketemunya yang nggak bagus, ketemunya yang maaf ngomong, nggak bermoral dan sebagainya, itu memang karmanya dia. Nah kalau karma sudah membentuk, kita nggak punya kekuatan loh untuk memutus. Seringkali banyak kasus orang tua nggak setuju dengan calon mantu. Itu yang paling banyak terjadi di ruang konsultasi saya itu. Anak saya cuma satu-satunya Romo, kalau menikah sama orang yang ini udah kelihatan nih latar belakang keluarganya, kehidupannya, gayanya, orangnya brengsek. Aduh anak saya gimana merit sama orang brengsek. Saya bilang berdoa aja semoga dia nggak berjodoh. Kalau ibu yang paksa, kamu putusin, kamu pisahin, dibenci anak lo seumur hidup saya bilang. Banyak makanya anak sakit hati gara-gara mamanya ikut campur urusan jodoh. Terus yang satu lagi nih, yang sering kalau anak gadis umurnya udah 35, 34 belum merit. Yang stres bukan anaknya loh. Yang stres mamanya. Datang berdua sama anak sama mama nanya, kapan bintang jodohnya terbuka? Terus kalau udah dapat jodoh, jodohnya bagus apa enggak? Saya bilang kalau udah waktunya jodoh, gampang ketemunya. Tapi kalau memang jodohnya belum waktunya, berdoa aja semoga pintu jodohnya terbuka. Anaknya kayak barang dagangan tuh, ditawarin sono, tawarin sini, diciasawin terus kagak merit-merit. Terus selalu ini kadang-kadang orang tua suka, kapan sih lu merit? Kapan lu sih merit? Itu anak itu luka hati loh. Kadang dia kalau udah ngomong berdua, pernah ada anak ngomong, Mama nih selalu tanya saya kapan merit, kapan itu saya sakit hati loh Su. Emangnya saya nggak mau merit? Saya mau merit, tapi kalau jodohnya nggak ada, saya mau merit sama siapa nih? Tapi mama kan nggak ngerti tuh. Nah hidup ini boleh optimis, jangan pesimis tapi harus realistis. Belajar bisa melihat kenyataan. Yang penting lagi apa? Kembali orang yang berbuat baik dari kata-kata, dari pikiran, dari perilaku, pasti masa depannya ini di dalam Anguttara Nikaya dikatakan bahkan meninggal pun terakhir di alam surga. Dalam kehidupan sekarang dapat kehormatan, dimuliakan orang. Jadi daripada kita pusing-pusing ngebayangin pengen ini, pengen, lebih baik bagaimana kita mengatur diri kita dulu sendiri. Bagaimana kita jadi orang yang baik dengan kata-kata, pikiran, perbuatan. Terus bagaimana ini kita tularkan ke anak kita tularkan ke cucu kita. Selalulah mulai dengan karma ucapan, karma pikiran, karma perbuatan. Jadi fenomena hidup ini memang aneh Bapak Ibu. Orang belum punya jodoh pengen merit. Udah merit datang ke saya pengen cerai. Nanyanya kalau saya cerai menang gak di pengadilan? Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang gak realistis, yang gak bisa menerima kenyataan, masalah problem tuh gak pernah selesai. Tapi kalau kita bisa menerima kenyataan bahwa memang kenyataan hidup saya harus begini, karma buruk sedang berbuah, ya perbaikin diri kita. Tingkatan saja kebaikan kita supaya apa? Yang sekarang buruk mudah-mudahan besok berubah jadi baik. Yang sekarang berperilaku nggak benar, mudah-mudahan besok jadi insaf, jadi sadar. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita sendiri. Bukan perbuatan orang lain yang kita titipin gitu, nggak bisa. Negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang hidupnya damai tergantung sama siapa? Tergantung sama masyarakatnya. Kalau masyarakatnya harmonis, masyarakatnya damai, masyarakatnya rukun, ya negara juga jadi rukun, jadi damai. Nah masyarakat tergantung sama siapa? Masyarakat yang damai, masyarakat yang rukun, masyarakat yang harmonis tergantung sama keluarga-keluarga. Kalau masing-masing keluarga semuanya damai, harmonis, rukun, masyarakat pun akan harmonis. Nah keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun tergantung sama siapa? Tergantung sama individu orang-orang yang ada di dalam keluarga itu.
Jadi ujungnya tergantung sama siapa? Tergantung sama diri kita sendiri. Ya, jadi dharma itu indah Bapak Ibu, indah di depan, indah di tengah, indah juga pada akhirnya. Asal jangan dharma ini kita cuma jadikan teori. Praktekkan. Jadi ajaran dharma kalau mau jadi orang baik cuma simpel loh, 3. Berbuat baik dengan kata-kata, selalu berpikiran baik, dan berbuat baik dengan perbuatan. Beres. Ya. Tapi kan yang paling susah ngomongin ini kata-kata nih. Ya, ngatur mulut. Makanya ada pepatah bilang, mulutmu harimaumu. Dan mulutmu sumber bencanamu. Apa? Termasuk kata-kata, termasuk apa yang kita masukkan dari mulut kita. Makanan. Makanan sumber penyakit, kata-kata sumber musibah. Tapi makanan juga sumber kesehatan, sumber kebahagiaan, kata-kata juga menjadi sumber kebahagiaan kita. Tergantung di setelnya kayak apa. Kemudian Bapak Ibu, terlahir jadi orang pintar. Enggak semua orang bisa pintar loh. Kita terlahir jadi orang pintar, jenius, intelektual bagus, itu anugerah. Kamsia tikong. Tapi kita merasa jadi orang pintar, itu musibah. Apalagi orang gak pintar, ya, rapotnya jeblok tapi sok pintar, itu double musibah itu. Kenapa? Kalau kita sudah merasa diri kita pintar, akan muncul loh benih-benih pikiran yang arogan. Akan muncul benih-benih pikiran yang merasa saya paling hebat. Kalau udah muncul benih pikiran kita paling hebat, kita akan menganggap orang lain tuh jelek semua, orang lain salah semua. Kita yang benar, kita yang paling pintar. Orang lain maaf ngomong bego semua gitu kan. Nah kita udah berpikir lu bego itu udah karma buruk loh. Dari apa? Dari pikiran. Jadilah orang yang selalu berpikir untuk rendah hati. Pakai ilmu air. Selalu turun dari atas ke bawah, ngalir kemana-mana adem. Jadilah orang yang selalu mengalah rendah hati dengan pikiran yang tenang. Karma-karma buruk akan sedikit demi sedikit bisa kita hindari. Kedua, belajar filosofisnya tanah. Tanah itu tempat buat penampungan. Di mana aja kita buang daun, buang plastik, buang kardus, buang sampah sekalipun ke tanah ditampung. Belajar jadi orang banyak menampung. Senang mendengar, suka mendengar, sabar mendengar. Otomatis kalau kita rajin mendengar, suka mendengar, sabar mendengar, kita jadi orang yang sabar. Dan orang yang sabar banyak mendengar, ilmunya banyak. Karena apa? Banyak pengetahuan yang masuk, dia serap terus. Ilmu yang banyak akan membuat kita jadi kreatif. Bisa punya ide, punya gagasan untuk harus berbuat apa, harus menciptakan apa, harus bisnis apa. Daya kreatif kita akan jalan karena apa? Kita banyak wawasan yang masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Banyak mendengar, suka mendengar. Saya salut kalau sama umat di Wihara Fluid Dhamasuka ini. Termasuk orang-orang yang senang mendengar. Kalau ceramah dengerin, kalem, tenang gitu, adem gitu. Saya nggak tahu kalau yang ceramah yang lain ya. Kadang-kadang banyak orang ceramah, dia ceramah juga tuh di situ tuh. Orang ceramah dia ngobrol, terus dia cerita lagi pengalaman dia, cerita lagi bahwa dia pernah nolong. Akhirnya apa? Suasana kebaktian ribut, berisik. Itu paling sering terjadi. Tapi salut lah di sini mah adem, tenang, diam gitu ya. Tepuk tangan deh. Saya nggak tahu ya. Kalau penceramahnya yang aliran Bengawan Solo, Anda ngobrol apa enggak gitu. Kalem, lembut, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya ngedengerinnya sambil ngantuk gitu ya. Biasanya jadinya ngobrol buat ngilangin ngantuk gitu kan. Tapi tetap belajar banyak mendengar, itu juga akan membuat banyak mindset ya, banyak pikiran kita yang terlatih untuk menjadi berpikir yang menjadi lebih baik. Masukan-masukan dharma kita serap, kita terima, mudah-mudahan itu juga bisa kita aplikasikan, kita praktekkan, implikasikan dalam hidup kita. Ini aja Bapak Ibu hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik.
Baik, masih ada sedikit waktu tersisa. Dari Romo, apakah bersedia untuk sesi tanya jawab? Silakan. Baik, mau berapa pertanyaan Romo? Bebas. Bebas, Waktunya oke. Anda yang tentuin. Oke. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami menyediakan 2 cara untuk bertanya. Yang pertama, bertanya secara langsung. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung tunjuk tangan aja. Nanti setelah nyanyi, akan bisa maju ke depan untuk menanyakan pertanyaan langsung ke Romo. Untuk cara kedua, bisa lihat di depan, bisa melalui chat ke nomor WhatsApp Wihara Pluit Dharma Suka, admin, di 0811 9921 098. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kirim pesannya ke WA tersebut ya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Pada petugas dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka kembali buku tuntunan kita. Kita buka halaman 115, kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Melangkah Dalam Dharma. Sudahkah menjadi umat sejati yang melangkah selalu dalam dharma? Mengertikah kita jalan yang dilangkah untuk mencapai kebahagiaan? Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba dosa dan moha, tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan dharma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Kita ulangi dari laksanakan semua 5 sila. Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba dosa dan moha, tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan dharma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma.
Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. 1000 li dimulai satu langkah. Marilah kita mulai melangkah. Satukan tekad untuk menjalankan dharma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dharma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Kita jelang esok yang bahagia. Terima kasih. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, tapi kami dahulukan dulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Apakah ada Bapak Ibu? Bisa langsung tunjuk tangan aja, langsung maju ke depan untuk menanyakan pertanyaannya. Boleh dari... Satyoto Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih atas dhamma desanya yang luar biasa. Izin bertanya Romo, ada 2 hal singkat saja. Yang pertama, bagaimana caranya atau tips ya dari Romo untuk menolong orang tapi nggak bikin orang yang ditolong itu jadi baper. Terus kedua, bagaimana ketika kita ditolong orang, kitanya yang nggak baper gitu. Khususnya ketika menolong atau berbuat baik kepada lawan jenis Romo. Itu saja. Terima kasih Romo. Ada tambahan lawan jenis ya. Berbuat baik ya, termasuk kita mendapat perbuatan baik dari orang lain. Kunci yang paling sederhana, jangan menonjolkan ego kita. Ego sang aku ini jangan ditonjolin. Jangan kita merasa kita telah berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, nothing tulus, berbuat baik aja, nggak mikir lu bakal baper apa enggak, kita juga nggak mikir bakal dipuji apa enggak. Jadi ego kitanya kita rendahkan, kita berbuat baik aja. Masalah dia jadi baperan apa enggak, terutama lawan jenis ya, berbuat baik disangka cinta gitu kan. Nah itu harus jelas kalau sama lawan jenis, bahwa kebaikan saya berlaku buat kamu, buat dia. Jadi jangan kamu beranggap ini kebaikan yang spesial. Kalau tanda-tanda bahwa dia bahkan baper, seakan-akan perbuatan baik itu sinyal bahwa kita cinta gitu ya. Nah itu harus dijelasin dari awal. Menjelaskan bukan berarti menonjolkan ego kita. Yang penting kita berbuat baiknya tulus. Akhirnya ketulusan pun akan sadar orang yang menerima kebaikan kita, kalau tulus dia tahu bahwa ini bukan perbuatan baik yang karena tanda petik ya PDKT misalnya gitu ya. Kadang-kadang PDKT kan dimulai dengan perbuatan baik. Ya, servis bawain martabak gitu kan. Ya, seakan-akan peduli, kan saya lihat kamu mukanya murung ya, lagi sedih ya. Lagi ada masalah ya. Itu kalau lagi PDKT semua mesra. Kalau udah selesai PDKT, merit, nah keluar aslinya. Ya jadi yang penting kitanya jangan mengembangkan ego. Kita jangan pernah kita merasa kita telah berbuat baik. Berbuat baik sama siapa oke aja. Tapi kalau lawan jenis ada sinyal kebaikan kita disalah tafsirkan, ya harus diklarifikasi. Ya saya harus bilang ya, dulu saya banyak perbuatan baik saya disalah tafsirkan sama lawan jenis. Karena dulu saya aktif di Pemuda Tridharma ya, aktif banget. Jadi kadang-kadang pulang jam 10, setengah 11, dianterin tuh, kadang nganterin si A, nanti nganterin si B, digoncengin pakai Vespa gitu kan. Karena saya nggak punya satu presiden PDKT dulu, memang enggak, semua saya anggap sama, anterin karena saya sebagai ketua wajib nganterin anak buah saya yang perempuan-perempuan gitu ya. Tapi ternyata ada yang salah tafsir ya, seakan-akan boncengan Vespa saya itu sinyal bahwa saya perhatian khusus sama dia gitu.
Sampai repot juga mengklarifikasinya tuh, karena orangnya sampai jadi pasien psikiater gitu. Jadi sampai pasien psikolog juga, aduh kok jadi begini gitu ya. Karena pada saat itu saya nggak merasa kalau dia tuh memberikan satu pemikiran yang lain terhadap kebaikan saya gitu. Tapi begitu saya sadar, saya klarifikasi, saya datang ke rumahnya, saya jelasin ke orang tuanya bahwa saya tuh nggak punya pikiran bahwa saya cinta gitu. Saya cuma memang menjalankan kebaikan apa adanya. Ya syukurnya akhirnya berhasil sadar ya. Jadi nggak jadi lagi pasien psikiater. Itu sih ya. Jadi yang penting kitanya sendiri niatnya ya, niatnya bahwa kita memang tulus. Jangan ketulusan yang kita pelintir, pura-pura tulus tapi sebenarnya kita juga punya maksud-maksud tertentu, itu yang nggak bagus. Oke. Baik, semoga pertanyaannya terjawab ya. Dari yang lain, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Kalau belum ada, kita beralih ke pertanyaan dari WhatsApp ya. Ini ada 4 yang udah masuk. Ya. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama mungkin, oke, saya bacakan aja. Siang Romo, mau tanya, sekarang kan harga emas lagi turun naik, tapi sekarang lagi turun. Kalau saya beli sekarang cocok gak ya? Pertanyaannya begitu. Keluar dari tema saya ya, tapi, Iya. Sedikit. tapi nggak apa-apa. Untung rugi, lagi hoki, ya, lagi hoki naik, sama lagi lamjiun, hoki seret, itu bagian dari karma kita. Jadi kalau karma kita lagi lagi bagus, emas turun kita beli, besok dia naik loh. Tapi kalau karma kita lagi buruk, hari ini turun kita beli, besok dia turun lagi. Ya, jadi kembali sesuatu yang kalau bekal kebaikan kita bagus, tindakan yang kita ambil next ya pasti akan membuahkan juga keberkahan buat kita. Cuma kadang-kadang orang main emas ya, itu malah membuat orang hidupnya tuh cuma nikmatin angka, tahu nggak? Kemarin beli cenggo, wah sekarang cenglak, wah untung ceceng. Tapi emasnya kan kagak dijual. Tapi udah bangga, gue untung ceceng. Toto bulan depan turun, beli cenggo, sekarang jadi cengsi. Wah gua rugi ceceng gitu kan. Untung pun gak dinikmatin. Rugi pun gak jadi rugi karena emas Anda gak berkurang. Tetap sekilo, tetap 10 gram, tetap 100 gram. Masalah kapan dia jadi hoki, kapan dia jadi kerugian buat kita, kembali ke karma baik kita atau karma buruk kita. Kalau karma kita baik, emas lagi turun, diemin aja. Orang kalau nyimpan emas untuk jangka panjang nggak bakal rugi. Karena sejarahnya harga emas nggak akan turun. Makin lama makin naik. Dulu harga emas masih 1.500, 2.000, masih iya ribuan, sekarang cetiau, notiau. Kalau emas karena apa? Di dunia ini ya makin lama, makanya Tiongkok bikin emas imitasi loh sekarang, percis banget kayak emas. Karena kandungan emas dari alam pasti makin lama makin berkurang. Sementara kebutuhan negara buat devisa simpan emas makin banyak. Jadi kalau jangka panjang harga emas pasti bakal naik terus. Tapi pertanyaannya Anda nikmatin enggak? Nah itu. Beli emas sekarang lagi turun, beli 20 tahun mungkin sekarang 2 juta, mungkin nanti jadi 3 juta. Maaf ngomong 20 tahun apa Anda masih hidup? Nah kalau harus menghadap diam loong, emasnya naik enggak nikmatin, karma siapa? Ya karma kita juga. Jadi artinya lagi-lagi jangan melekat. Ya, selama kita nggak melekat, mau naik mau turun enjoy aja. Jadi nggak boleh kalau turun jadi menyesal, harga emas naik jadi wah bangga luar biasa. Ya biasa aja. Kalau biasa-biasa aja, mau fluktuatifnya kayak apa, nggak ngeganggu zona kedamaian batin kita. Tapi kalau kita terganggu ini turun naik, gara-gara turunnya tajam, stres nggak bisa tidur loh.
Gara-gara naik juga happy, senang, kebahagiaan. Begitu bahagia, senang banget, nggak bisa tidur juga. Lebih baik dibikin biasa aja, ya. Jawabannya begitu. Kembali ke karma kita, mau untung apa mau rugi. Oke, saya lanjutkan bacakan pertanyaan berikutnya. Kalau anak kecil umur 5 tahun sering kejang karena kesurupan, itu berbahaya gak ya buat otaknya? Karena kalau sudah diobatin sama dukun, bisa sembuh gak kejangnya? Pertanyaan begitu, Romo. Ada dua hal kejang ya. Kejang itu bisa karena stip. Kalau stip itu karena panas yang terlalu tinggi. Apapun alasannya, kalau sering-sering kejang, itu kalau berkelanjutan jadinya epilepsi, ayan. Orang yang nanti lagi udah remaja pun tetap kejang gitu, kejang-kejang kaku gitu. Ada kejang karena kesurupan, ada kejang karena memang penyakit. Tapi kadang-kadang orang asal lihat anak kejang-kejang kesurupan begitu loh. Hati-hati, kalau kejangnya karena memang panas tinggi, itu bisa ada saraf-saraf halus yang maaf ngomong bisa pecah, ya bisa ada saraf-saraf halus yang jadi terganggu. Itu biasanya memang mengganggu memoriknya. Daya memoriknya bisa rusak. Ya, jadi bisa tumbuh anak ini memiliki kelainan nantinya. Tapi kalau yang sering kesurupan karena memang anak ini punya karma berjodoh sama makhluk yang dekat sama dia. Ini dulunya di kehidupan yang lampau pasti dua orang ini adalah dua orang yang punya ikatan karma yang sama dekat, sehingga makhluk yang berada di alam sengsara pun karena ada getaran karma mau nempel. Ini yang memang akan membuat gampang kesurupan. Orang gampang kesurupan tuh juga ada karma jodohnya. Kalau dia nggak punya karma jodoh juga nggak bisa badannya dipakai sama makhluk. Nah kalau yang sering kesurupan, maaf ngomong, karena kesurupan itu kan menghilangkan kesadaran. Orang yang sering membuat kesadarannya hilang, apalagi sengaja membuat kesadarannya hilang, kalau dalam konteks agama Buddha itu kurang bagus. Karena kan kalau agama Buddha di 3 waktu kita harus selalu menjaga kesadaran kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sering-sering kehilangan kesadaran. Pagi, siang, malam. 3 waktu, karma lalu, karma sekarang, dan karma yang akan datang. Kita harus selalu bisa menjaga kesadaran kita. Orang yang punya indigo, punya kemampuan spiritual yang bagus, tapi dia sadar, itu adalah anugerah. Tapi maaf ngomong, punya kemampuan bisa menolong, membantu orang, tapi dia membantu orang dalam keadaan dia tidak sadar. Yang tidak sadar ini tidak berbuat karma baik loh. Yang berbuat karma baik makhluk yang membantu menolong itu. Dia tidak sadar apa yang dia kerjakan tidak menjadi karma buat dirinya. Jadi kalau dari kecil sering kesurupan, nanti lama-lama maaf ngomong, karena kalau orang sering kesurupan apalagi dari makhluk dari alam negatif, lama-lama energi negatifnya banyak mengendap dalam diri dia. Nah orang yang di dalam dirinya banyak mengendap energi negatif. Jadi ada kesurupan makhluk bawah, ada kesurupan istilahnya dewata itu ya. Saya nggak mau membahas itu yang mana yang makhluk bawah, mana yang dewata. Tapi intinya apa? Kalau yang dari makhluk bawah, kita mengisi badan kita dengan energi negatif. Lama-lama energi yang chi kita, energi positif kita kalah sama yin chi kita. Umumnya yang kayak gini tuh sering jadi orang yang human errornya tinggi. Jadi aneh nanti. Dan salah satu ciri anehnya, maaf ngomong, badan yang sering dipakai makhluk buat jadi mediator, jadi penengah gitu, sering semangat berbisnisnya hilang. Nggak pengen bekerja, nggak pengen wirausaha, ya. Maunya jadi orang sakti, maunya jadi orang seakan-akan jadi orang suci gitu. Padahal kan bukan kesucian kan yang didapat, karena kan badannya dipakai oleh makhluk lain. Kalau bisa, sebisa mungkin dihindarin. Kalau sudah ada bibit-bibit kayak begitu, sebaiknya cari orang pintar, cari yang bisa ditutup dia punya aura negatifnya supaya nggak gampang dimasukin. Baik, semoga jawabannya, pertanyaannya bisa terjawab ya untuk penanya ibu ini. Selanjutnya ini penanya kedua, Romo izin bertanya, katanya jodoh itu bukan pilihan. Jadi apakah anak muda khususnya bisa pasif saja, menunggu jodoh pasti datang sendiri karena bukan pilihan? Mohon nasihat bagi anak muda perihal jodoh ini, Romo. Terima kasih. Jodoh bukan pilihan benar, tapi jodoh harus dikondisikan.
Kalau kita sering datang ke toko tukang ikan asin, kita nggak beli, keluar baju kita bau ikan asin nggak? Kalau kita sering masuk ke toko bunga yang harum wangi, kita nggak beli bunga, keluar baju kita wangi nggak? Bergaul di tempat yang wangi, dapat jodoh yang wangi. Bergaul di tempat yang bau, dapat jodoh yang bau. Nah itu yang harus kita kondisikan. Kalau pengen saya ingin jodoh itu sama sada, sama keyakinan, sama sila, sama caga, sama prajna. Kita pengen berjodoh dengan yang Buddhis. Ya bergaulnya di tempat Buddhis dong. Ya kan? Jangan pengen dapat jodoh yang orang Buddhis tapi bergaulnya di tempat agama lain. Bisa jadi kecantolnya sama di situ. Bukan pilihan, tapi di mana kita ketemunya, ini yang harus kita kondisikan. Saya udah rajin di wihara, udah kebaktian di wihara, berharap dapat jodoh orang wihara. Tahu dapat jodohnya bukan wihara Pulit Damasuka, dapat wihara dari Mangga Besar misalnya, masih wihara juga. Karena apa? Kita berada di lingkungan yang itu. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang bukan Buddhis, ya, jangan salahkan juga kalau dapat jodohnya bukan orang Buddhis gitu loh. Memang kita nggak bisa milih apakah kita dapat orang Buddhis, apakah kita dapat bukan orang Buddhis, tapi minimal kita bisa mengkondisikan pergaulan kita. Karena di mana kita bergaul, disitulah ya situasi yang mungkin juga akan terjadi dalam hidup kita. Makanya seringkali orang tua, maaf saya harus ngomong, suka salah. Didik anak luar negeri, ke Amerika, ke Inggris, jadilah dia orang barat. Yang gaya hidupnya ke barat-baratan. Tahu-tahu menikah sama bule. Mamanya kagak suka punya mantu bule. Salah siapa? Loh orang memang didikannya digaulkan ke sana kok gitu kan. Nah, kondisi ini yang memang kita harus kondisikan. Orang tua kalau ingin punya mantu seiman, ya anak kita jangan kasih ke tempat yang imannya berbeda. Minimal ya, kalau kondisinya udah kita kondisinya minimal 70% jodohnya ada di situ. 30% itu yang urusan Tuhan. Ya, sahun ti cutia. 3 bagian Tuhan, 7 yang harus kita perjuangkan. Nah, yang kita kondisikan minimal kita menciptakan 7. Kalau diciptakan 7 dapatnya yang 3, ya itu kembali ya memang jodoh hak prerogatifnya Tien, kita nggak bisa apa-apa di situ. Tapi minimal kita berusaha dapat 7. Ya kan? 7 ini yang kita kondisikan. Itu lagunya pas banget, sahun ti cutia. Cihun bopapia ya kalau nggak salah. Lanjut. Baik, Romo masih ada 3 lagi, mau dijawab semua aja Romo? Silakan. Boleh, oke. Semoga yang tadi sudah terjawab ya. Selanjutnya, siang Romo, saya mau bertanya. Tadi Romo ada sampaikan bahwa kita harus belajar mengalah. Tapi kalau orang yang nggak tahu diri dan selalu mau menang sendiri, apa harus kita yang mengalah? Kalau harus mengalah, bagaimana caranya? Kalau orang mau menang sendiri, nggak tahu diri, apakah kita harus jadi orang yang juga nggak tahu diri? Itu pertanyaannya harusnya. Ya kan? Kita berhadapan dengan orang yang nggak tahu diri, apakah kita harus mengalah? Terus kita berhadapan dengan orang yang selalu mau menyombongkan diri dan nggak pernah mau mengerti tentang katakanlah hal yang nggak cengli. Apakah kita harus mengalah? Pertanyaannya dibalik. Kalau bergaul sama orang yang bocengli, nggak tahu aturan, apa kita harus ikut jadi orang yang bocengli? Kita bergaul sama orang yang nggak tahu diri, apa kita harus jadi orang yang nggak tahu diri? Kan gitu. Tetap mau dia orang brengsek, mau dia orang nggak tahu diri, mau dia nggak tahu aturan, kitanya mah tetap jadi orang yang mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah dan mengalah bukan berarti salah. Kamu salah, kamu nggak benar. Oh iya, maaf ya kalau saya salah. Ini kalau berhubungan sama orang yang egonya gede. Kamu salah, kamu nggak benar, kamu nggak boleh pakai cara kayak gini. Saya nggak suka cara kamu. Oh ya maaf kalau Anda nggak suka. Ya, terima kasih sudah memberikan masukan. Ini ciri orang yang mengalah. Selesai, dia nggak sakit hati, kita pun nggak jadi dendam. Tapi kalau kita nggak mengalah, dibilang kamu salah, kamu nggak benar. Kitanya nggak ngalah, sakit hati loh kita. Kenapa? Kita merasa benar, kita merasa nggak salah, kok disalah-salahin gitu. Salah-salah apa? Senior kita, naik darah, emosi. Tapi kalau kita mengalah, kitanya juga nggak jadi emosi. Oh ya maaf ya kalau memang saya salah, udah selesai. Itu cara paling enak, adem kalau udah begitu sama siapa aja.
Ya. Jadi kadang-kadang kita paling nggak bisa, kita disalah-salahin gitu loh. Kalau perlu orang nyalain kita, terima kasih sama dia. Terima kasih berarti kamu sudah mengingatkan saya bahwa saya salah. Walaupun hati kecil, ngehe nih orang gua nggak salah disalah-salahin gitu. Hati kecil simpan aja tapi mulut. Nah, jangan mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan karma buruk. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya mau nanya Romo, mantra parita itu diciptakan kapan dan siapa yang menciptakan? Atau parita itu muncul dengan sendirinya? Apakah dengan membaca parita bisa merubah karma atau nasib? Di zaman Sang Buddha, apakah sudah ada parita-parita tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya percis dengan buku yang saya baca semalam. Jadi bisa nyambung. Ini bukunya ini Tipitaka tematik. Ada pas uraian kayak gitu. Kitab suci agama Buddha tidak disusun ditulis oleh Buddha. Tidak ada satupun kitab suci Buddha yang ditulis oleh Buddha. Ya. Tapi semua kata-kata, sabda, khotbah, wejangan yang pernah Buddha ucapkan diingat oleh para biku murid-murid siswa dan dilapalkan kembali di dalam konsili-konsili. Ya, konsili pertama, konsili kedua, itu para biku semuanya datang untuk apa? Mengingat kembali, menyampaikan kembali semua yang pernah disabdakan, diucapkan oleh Buddha. Makanya selalu kitab suci Buddha selalu katakan seperti yang pernah aku dengar. Suatu hari Buddha berada di kota Benaris, Buddha berkata demikian. Jadi seperti yang pernah aku dengar, suatu ketika Raja Pasadena datang ke Sarawasti bertemu dengan Buddha. Raja berkata seperti ini, Buddha menjawab seperti ini. Nah, kitab suci Tripitaka yang susun adalah murid-murid Buddha. Di antara ucapan Buddha ada yang bernuansa mantra. Di dalam ucapan Buddha ada yang menjadi sutra, khotbah. Di dalam ucapan Buddha ada yang mempelajari tentang metafisika agama Buddha. Makanya terus di dalam apa yang disampaikan Buddha ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh para biku. Makanya kitab suci Tripitaka 3 keranjang terdiri dari Winaya Pitaka. Ucapan Buddha yang khusus bikin aturan buat para sangha. Ada Sutta Pitaka, kumpulan dari khotbah, ceramah, wejangan, mantra, gata, pujian yang pernah diucapkan Buddha diingat kembali, dibukukan oleh para murid Buddha. Termasuk di dalamnya ada kata-kata Buddha yang kemudian jadi parita. Jadi zaman Buddha nggak ada, memang nggak ada bukunya, nggak ada kitabnya. Yang ada khotbah-khotbah Buddha, ceramah-ceramah Buddha yang kemudian dibukukan. Jadi ini saya tahu konsep berpikirnya ya. Kitab suci agama Buddha bukan kitab suci yang diturunin dari langit. Blok books itu jadi kitab gitu. Tapi kitab yang disusun oleh para murid-murid Buddha. Semua apa yang pernah diucapkan Buddha seperti yang pernah aku dengar ditulis, disadur, itu disebutnya kitab suci. Jadi kalau ditanya zaman Buddha ada parita apa enggak? Yang ada zaman Buddha ucapan Buddha itu sendiri udah jadi parita gitu ya. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Romo. Siang Romo, saya merasa keuangan saya kurang baik beberapa tahun ini. Apakah dengan Fangsen bisa memperbaiki kehidupan saya? Terima kasih. Saya termasuk umat Buddha yang gak terlalu suka Fangsen. Karena tujuan Fangsen adalah membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Itu dulu intinya. Kalau sekarang maaf ngomong, Fangsen dijadikan komoditi perdagangan. Burung emprit tuh di pantai Muara Karang kalau nggak dipangsen aman loh, nggak dijaring, nggak ditangkap. Burung emprit ya itu hidupnya di pohon-pohon bakau di pantai yang ada kutu-kutu, ada plankton-plankton di air, makanannya di situ. Sekarang kalau burung emprit ini ditangkap sama tukang burung, dibawa ke Cinta Yen, nggak ada laut di situ, nggak ada pohon bakau di situ, ya apa itu pohon-pohon mangrove bukan pohon bakau.
Dilepas di sana, dapat makan nggak? Dan burung emprit bukan burung yang tahu pulang kayak burung merpati. Burung merpati dilepas manapun dia tahu di mana kandang dia tahu pulang. Burung emprit begitu dilepas di kota bingung, ini kok bukan rumah gua, ini kok bukan kandang gua, ini kok bukan habitat gua kasarnya. Akhirnya apa? Makanannya nggak ada, kutu-kutunya, plankton-planktonnya nggak ada. Tinggal nunggu waktu, coba kita ngelihat aja burung itu banyak yang mati. Karena apa? Kalau hewan tuh alam ekosistem, ada burung yang mati pun dimakan makhluk lain. Terus kemudian kalau burung ini sedang bertelur, anaknya masih kecil, di sarang dia, si burung ini harus datang bawain makanan, burungnya ditangkap, dilepas, dicentaian, anaknya siapa yang kasih makan? Jadi function itu melepas makhluk hidup di alamnya. Sekarang kalau makhluk hidup sudah berbahagia di alamnya, haruskah kita tangkap? Burung emprit berbahagia loh di hutan-hutan mangrove itu di pantai Muara Karang. Happy dia di abad. Kenapa harus ditangkap, dipindahin ke tengah kota, dibawa ke gunung, ke Bogor? Kalau nggak dipangsen, burung ini aman di alamnya. Kedua, lepas ikan lele. Ikan lele yang zaman sekarang, ikan lele yang hidupnya di tambak. Hidupnya di penangkaran, bukan hidup di sungai, bukan hidup di empang. Yang setiap hari dikasih pelet, dikasih makan. Happy nggak tuh lele? Dari kecil sampai gede dikasih makan, terus dia makanan datang. Anda tangkap lepas di sungai, nyari makannya di mana? Peletnya ada di mana? Bikin makhluk menderita apa bikin makhluk itu bahagia? Terus karena lele yang dilepas di sungai tidak ada pelet buat dia makan, nggak ada yang ngasih pelet. Yang dia makan apa? Kodok, ikan kecil. Jadi apa? Predator. Dan ikan lele itu terkenal sebagai predator yang sangat kejam. Ikan sebesar dia aja pun dia bisa caplok loh. Makanya di beberapa negara barat gara-gara banyak pangsen di sungai, sekarang jadi masalah. Sungai itu isinya ikan lele semua. Nggak ada ikan lain. Satu lele bisa membunuh 100 hewan yang lain loh. Anda melepas satu lele, menyelamatkan makhluk hidup, tapi dia membunuh 100 makhluk hidup. Karma baiknya sama karma buruknya banyak mana? Kita loh yang lepas lelenya, kita yang menyebabkan terjadi pembantaian makhluk lain yang lebih kecil dari lele. Jadi kalau saya mau pangsen lele, lepas di mana? Lepas di tambak tukang lele. Loh karena dia hidupnya kan di situ. Loh Romo, kalau kita lepas tukang lele, enak dong tukang lelenya. Udah barang dijual kita beli, dilepas lagi di tambak dia. Itu konsekuensinya. Masalah untung tukang lele ya urusan dia. Masalah dia jual makhluk hidup ada karma buruk urusan dia. Tapi kita mengembalikan dia ke habitatnya. Jadi kalau mau pangsen ya yang benar-benar kembali ke habitatnya, cari ikan laut lepas di laut. Resiko ketangkap laginya kecil. Sambil doain semoga kamu panjang umur ya di alammu. Jangan sampai kamu kepancing, jangan sampai kamu ketangkap orang lagi. Kalau lele lepas di empang, hari ini dilepas, besok dijala loh. Ya kan? Karena warga tahu tuh ada lele, besok dijala. Masuk lagi ke pasar. Akhirnya masuk kemana? Kuali penggorengan. Kalau dia ada di tambak ya, nggak ada yang beli. Itu ikan lele sampai gede, nggak ada yang beli, dikasih makan terus loh sama yang punya tambak loh. Ini saya maaf ngomong, saya termasuk yang nggak setuju dengan konsep pangsen sekarang. Karena apa? Pangsennya dijadikan komoditi buat perdagangan. Buddha kan melarang, salah satu mata pencarian yang tidak benar adalah menjual makhluk hidup. Kita merangsang terjadinya penjualan makhluk hidup.
Yang benar kalau gitu mau paksaan tadi ikan laut. Kedua, burung peliharaan. Burung beo, ya, burung perkutut, ya, burung yang bulunya indah, yang harganya 10 juta, 5 juta, 2, udah kita kandangin tuh 5 tahun burung kesayangan, lepas bawa ke hutan Kalimantan sono. Itu baru pangsen, membebaskan makhluk hidup dari kungkungan penderitaan. Jangan yang udah aman di alam suruh ditangkap baru kita lepas lagi. Itu burung kalau bisa ngomong, ini gua kayak barang layangan, ditarik, diulur, dilepas, ntar putus, dilepas, ditarik lagi. Saya terus terang, tapi selalu ini maaf ngomong lah. Buddhis menjadikan ini jadi komoditi buat cari dana. Cari dana dengan merekayasa penjualan makhluk hidup, itu adharma loh. Karena kan Buddha mengajarkan salah satu mata pencarian yang gak benar, menjual makhluk hidup. Disinilah Dharma tuh mengajarkan kita bijak. Dulu kenapa Buddha ngajarin pangsan? Karena zamannya dulu beda. Alamnya tuh buat melepas makhluk yang kita lepas banyak. Jadi sekarang kalau memang mau pangsan juga, kalau beli bulung emprit lepas lagi di pantai Muara Karang sini. Kalau mau beli lele lepas lagi di tambaknya si abang. Karena itu habitatnya, itu tempat hidupnya. Terus jangan lepas makhluk yang berkonotasi jadi predator. Itu lele, ikan mas. Kalau di laut ada ikan predator juga, tapi kan alamnya terlalu luas. Itu udah ekosistem alam yang jalan nanti. Tapi kalau sungai Anda lepasin lele, ikan lain habis loh, bener loh. Itu di Eropa banyak kasus kayak begitu. Jadi kalau gitu pertanyaannya, kalau pangsan apakah saya bikin sehat apa enggak? Tergantung dampaknya. Kalau Anda lepas lele menimbulkan banyak pembunuhan di situ, bisa jadi maaf ngomong kesehatan Anda akan jelek. Terus kalau pangsan bisa panjang umur apa enggak? Siapa yang bisa nentuin kita panjang umur apa enggak? Bahwa pangsan berbuat baik dengan niat melepas makhluk hidup dari penderitaan, ada karma baiknya iya. Tapi kan ada wipaka, akibat dari perbuatannya kita kerjakan, dampaknya bagus apa enggak. Jadi kalau gitu pangsan oke enggak kalau saya, daripada pangsan kalau saya. Kecuali itu burung peliharaan yang harganya puluhan juta kita lepas. Anjing nih yang biasa kita taruh kandang. Dikandangin terus, buka lepas biar dia kelayapan di jalan, ntar mau makan baru kasih makan. Kadang-kadang ada beberapa rumah miara anjing ditaruh di kandang terus, karena kalau udah pas keluar itu pupnya sembarangan katanya. Nah, banyak hal yang kadang-kadang kita butuh kebijaksanaan. Ya itu aja. Ya, jadi masalah akan mendatangkan kebahagiaan atau tidak tergantung juga niat kita. Niatnya tulus pasti ada karma baik. Tapi dampak dari niat yang baik juga bisa menimbulkan karma yang buruk. Tapi yang jelas benih karma kita harus cukup, harus kuat untuk menerima buah-buah karma kita. Kita happy, kita bahagia. Dan berbuatlah hal yang lebih bijaksana. Baik, dengan pertanyaan tadi berakhirlah sudah sesi tanya jawab pada Dhamma Desana kali ini. Dari Romo, apakah ada penutup lagi? Apakah sudah cukup? Saya tambahkan penutup ya. Ya. Jadi berbuat baik dengan kata-kata, berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan tindakan. Prakteknya apa? 1. Anda mempraktekkan ini, Anda melakukan 3 hal sekaligus. Jadilah tim baca parita perkabungan. Anda berpikir baca parita mendoakan orang supaya lahir di alam bahagia. Anda mengeluarkan kata-kata pujian, Anda mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan nilai-nilai kesucian dari parita-parita yang kita panjatkan, dan kita berbuat di situ. Ya, berbuat, mendoakan orang, membacakan parita, menghibur keluarga. Sering jadi tim pembaca parita kematian, parita perkabungan. Kalau Anda jadi tim itu, saya dorong Anda sekali jadi tim baca parita, Anda dapat 3 itu. Kata-kata baik, pikiran baik, perbuatan baik. Ya, semoga dengan demikian keberkahan selalu menyertai kita. Terima kasih, Namo Buddhaya.